rutin ya melakukan pengawasan. Badan POM bersama juga OPD terkait. Kita juga punya di NTB ini tim koordinasi pembinaan pengawasan obat dan makanan. Jadi kita bersama-sama nih mengawal keamanan pangan menjelang Lebaran. Dan kita sudah mulai tanggal 13 April. Ya, selama 6 minggu kita melakukan pengawasan baik di sarana distribusi, di retail, di distributor, retail, sampai ke warung, ya itu kita lakukan pengawasan. Jadi concern kita adalah terhadap produk pangan olahan yang tidak memenuhi syarat, ya termasuk yang ilegal, ya tidak terdaftar, kemudian kemasannya rusak, kemudian kedaluarsa. Jadi ini sudah kita mulai tanggal 13 dan sekarang sudah minggu ke-6 ya, minggu terakhir. Jadi kami tadi juga mungkin teman-teman media juga sudah mendapat undangan ya secara nasional, kan Kepala Badan sudah nyampaikan. Jadi kami di NTB melanjutkan hari ini untuk hasil yang kita lakukan di Provinsi NTB. Jadi satu hal yang baru yang kita lakukan selain mengajak OPD, TKP POM, Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat Makanan NTB, kita juga mengajak sekarang adik-adik pramuka. Nah, pramuka ini rintisan Sakapom. Nanti bulan November di Jambore akan diresmikan adanya Sakapom, Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi ini sudah berproses di NTB, sudah terbentuk. Ya, selanjutnya di cabang-cabang ini membentuk kader-kader keamanan pangan, tidak hanya pangan ya, nanti obat tradisional, nanti juga kosmetik dan lain-lain. Jadi nanti ada 3 karya di situ, ya karya informasi, nanti edukasi ke masyarakat, pengawasan dan juga pengujian. Jadi para kader-kader pramuka ini kita ajak bersama sekarang. Gitu. Nah, dari hasil mulai tanggal 13 April, jadi kita sudah melakukan pengawasan di seluruh kabupaten kota ya, termasuk di Sumbawa, ada 2 kabupaten, Sumbawa dan Sumbawa Barat, ya sesuai catchment area pengawasan kami. Jadi sudah kita lakukan pengawasan sebanyak 125 sarana. Ya, ini ada gudang distributor, ada retail modern, retail tradisional. Jadi hasilnya 9,6% tidak memenuhi ketentuan. Tidak memenuhi ketentuan ini adalah mendisplay, menjual produk yang kedaluarsa. Itu yang kita temukan. Jadi ini tersebar sarananya di Sumbawa Barat, Lombok Barat, Sumbawa, Lombok Timur, Mataram. Kemudian total temuan kita ada 37 item produk kedaluarsa yang terdiri dari 289 kemasan ya dengan nominalnya 2 jutaan. Jadi itu kemudian pangan tindak lanjut ya, ada yang dimusnahkan atau diretur ya kepada suppliernya. Kemudian selama pengawasan ini kita juga melakukan pengawasan terhadap parsel ya. Kita tidak menemukan adanya produk tidak memenuhi ketentuan. Jadi parsel semua kita yang kita sampling dan kita cek itu semua memenuhi syarat. Nah, untuk pengawasan makanan takjil berbuka puasa, kita menggunakan mobil laboratorium keliling ya, langsung uji di tempat. Itu sampai saat ini ada 131 pedagang yang kita inikan, yang di seluruh wilayah tadi, dan sebanyak 315 sampel memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat 6 sampel itu ada 2%. Jadi 2% ini yang tidak memenuhi syarat yang kita temukan adalah mengandung borak. Ya, temuannya pada kerupuk dan pada mie basah. Mie basah 1 sampel dan kerupuk terigu dari beras itu ada 5 sampel. Ini temuan mengandung borak ditemukan di Lombok Barat, Mataram, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Jadi selain kabupaten itu berarti tidak kita temukan. Nah, untuk tren ya, kita kalau bandingkan hasil pengawasan tahun sebelumnya
ini memang dari jumlah sarana ada peningkatan. Ya, tahun lalu kita tidak temukan sarana yang menjual produk yang tidak memenuhi syarat. Jadi tahun ini kita temukan ada 12 sarana dari 125 yang kita cek, itu 9,6% tidak memenuhi syarat, ya, karena menjual produk kedaluarsa tadi. Tapi kalau dibandingkan dengan 2021 ini ada penurunan jumlah yang kedaluarsa. Jadi kalau sarananya meningkat, tapi jumlah kemasan temuannya ini menurun begitu. Jadi sudah ada penurunan, artinya ya jumlahnya sedikit kita temukan. Beberapa kemasan itu karena kelalaian, ya, mungkin tidak rutin melakukan pengawasan terhadap kedaluarsa. Jadi ini terus kita akan edukasi ke masyarakat untuk cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Selain juga pengawasan di sarana distribusinya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kami terus bersama tim terpadu ini melakukan pengawasan, ya, pengawalan agar masyarakat selama menjalankan ibadah puasa ini terhindar dari produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak belum jelas, itu kami juga membuka layanan publik, ya, ada nomornya, mungkin bisa nanti di ini. Kemudian kita juga punya Bepom Mobile, ya. Bepom Mobile itu untuk ngecek legalitas izin edar produk. Jadi itu bisa di Android, bisa cek sendiri, nggak perlu nanya lagi ke ini bener nggak sih izin edarnya. Jadi Bepom Mobile. Jadi seperti itu langkah-langkah preventif yang kita lakukan di Badan POM secara nasional dan juga di provinsi bersama-sama tim terpadu ini. Kalau hasilnya temuan ini selanjutnya seperti apa? Tidak lanjut. Tadi kan temuannya hanya produk kedaluarsa, ya, produk rusak, produk tanpa izin edar tidak kita temukan. Untuk yang kedaluarsa ada yang kita musnahkan, ada yang kita yang jelas sih kita turunkan dari display, dari yang dipajang kita turunkan, tidak boleh terjual lagi ke konsumen. Yaitu kan mencegah konsumen mendapatkan produk kedaluarsa. Jadi produk itu ditindaklanjuti, ada yang kita musnahkan. Kalau sumbernya nggak jelas, dia nggak bisa meretur, misalnya di warung belinya di mana gitu, nggak bisa ngebalikan, ya kita musnahkan. Tapi kalau untuk yang retail modern kan tahu dia sumbernya dari mana, itu biasanya bisa dikembalikan kepada sumbernya. Kalau dia tetap menjual kembali ke mana sanksi? Kita kan punya kita punya rekod, ya, di kantor, ya. Kalau itu ada, kalau secara peraturan undang-undang kan memang sudah diatur di Undang-Undang Pangan, ya, tidak boleh menjual, mendistribusikan produk tidak memenuhi syarat mutu keamanan, ya, termasuk kedaluarsa ini sudah diatur di Undang-Undang Pangan. Jadi dengan sengaja. Nah, kalau hanya kelalaian kan berarti tidak dengan sengaja, ya. Kalau dengan sengaja itu juga kita harus bisa buktikan, misalnya dia menjual dalam jumlah banyak produk kedaluarsa, kemudian didiskon, misalnya seperti itu. Nah, itu kita harus buktikan. Jadi kita punya rekodnya, kalau berulang-ulang terus dia tidak ada peningkatan, tentu kita ada tindak lanjut yang lebih meningkat gitu.